pagi hari ini sepertinya kita cukup ceria gitu ya. Karena selain kita ngebahasnya hari ini banyak banget menjelang libur, tapi ternyata ada 3 orang yang Meriah. meriah banget. Betul, tidak kalah meriah dengan baju kita yang berwarna merah, tapi Bener. mereka meriah bukan dari pakaiannya. Bukan. Betul, iya. Mereka Sudah ada bisikan tidak libur. mukanya gitu. Betul, Tidak libur. betul. Mereka itu kalau kita mau runtutin liburnya kan sebetulnya Nataru nggak mungkin, nggak mungkin. ya. Abis tahun baru langsung Chinese New Year. Abis itu bulan puasa, Lebaran mereka nggak ada liburnya. Terlihat dari wajahnya sebenarnya kencang sekali. Betul, tapi, ya. Masya Allahnya mereka tuh membawakan ini dengan sangat ceria sekali. Jadi dari tadi udah ketawa-ketawa. Betul. Padahal masih jam segini nih. Luar biasa tenaganya ya. Luar biasa ya. Jadi kita Detikers ya kedatangan tamu langsung 3 orang sekaligus hadir di studio. Jadi kita sekarang ada berlima nih ya. Karena kita mau ngebahas tentang ini nih ada yang baru. SMA Kemala Taruna Bayangkara yang katanya mau mempersiapkan SDM unggul investasi bangsa. Apakah ini dalam rangka nanti kan Indonesia emas di tahun-tahun berikutnya 2045 juga. ya, Gitu dan kalau bisa sebelum 2045 udah emas ya why not kan? It's not Iya, earlier gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung, kita hadirkan ke sini untuk bisa ngebahas lebih lanjut mengenai SMA yang satu ini. Yang pertama kita panggilkan ada Kepala Biro Pengendalian Personil SSDM Polri, Brigjen Polisi Ertel Stefan SHSIK MSI. Diborong semua ya. Halo. Selamat pagi Bapak. Bapak Ertel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang jadi tegas ya. Betul. Tadi sih sebenarnya kita ketawa-ketawa sama beliau. Tadi banyak talent yang divisa sebetulnya Bener, ya. Tadi bener. banyak talent-talentnya. Masih ditahan mungkin Pak. Karena momennya kan katanya harus jaim. Oh, biasanya ini 3 menit pertama ya Aryo. Nanti kita lihat selanjutnya. Iya, belum panas, Belum nggak panas, apa-apa. betul. Selanjutnya ada co-founder Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Profesor Dwi A. Yuliantoro PhD, yang kita sapa dengan Ki Dwi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Ki Dwi. Mas Aryo, Wah. Mbak Indi. Pagi sudah ada juga beliau dan seperti sudah dilihat di layar kaca ya. Jadi sekarang aku nggak sendiri sebagai seorang perempuan ya. Ada yang cantik juga di studio ya. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Dr. Devi Rahmawati Esos MHu. Selamat pagi. Mbak Devi. Paling cantik tuh di jajaran ini ya. Paling meriah juga. Soalnya tadi pagi begitu datang beliau langsung ngomong, senang banget hari ini dikumpulin sama cowok-cowok ganteng gitu kan. Benar ya. Dan Mbak Devi meskipun pagi sudah cantik, sudah presentable, sudah dandan juga. Iya. Ini dandan hasil ada sunatan minggu lalu kita pakai formalin agak awet. Awet Aku pikir ya. woke up like this, karena mau bangun udah cantik gini kan. Masuk. Coba ya kita mau kenalan sama mereka lebih dalam juga ya. Jadi kita mau ceritakan dulu nih siapa-siapa saja sih yang akan ngobrol barengan sama kita Detikers ya. Yes. Yang pertama mungkin Pak Dwi Yuliantoro PhD atau Ki Dwi Ki Dwi. ya. Beliau ini adalah tokoh dan ahli manajemen sekolah internasional. Jadi ngomongnya a little bit jaksel like this ya, half Enggak. English and half Indonesia. Kalau sekolah internasional nggak gitu. Semua Full bahasa English. Inggris satu full. Oh iya bener, satu sentence Nggak dihabisin campur-campur. dulu. Iya, nggak gitu. Nggak satu sentence dihabisin dulu. Itu campur-campur. Satu kalimat diselesaiin dulu. It will literally be actually, finished ya. one sentence gitu. Dan beliau ini gak main-main backgroundnya ya. Adalah lulusan master dan doktor dari salah satu universitas pendidikan terbaik di Amerika Serikat. Cocok. Yaitu di Michigan State University. Pantesan. Bersama juga dengan Dirgayuza Setiawan ya. Dan juga editor 10 buku milik Presiden Prabowo Subianto. Beliau ini adalah lulusan dari Oxford University. Dan juga wow. bersama dengan Ibu Menteri Mutia Hafidz ya. Dan juga Miftah Sabri mendirikan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia. Wow, pantesan kita nyebutnya Ki Dwi ya. Ki Dwi. Karena memang secara pendidikan tuh udah ya masternya aja udah. Sudah makan asam garam kehidupan. Luar ya. biasa. Dan pendidikan ya. Dan pendidikan. Kita Berikutnya. beralih ke sebelahnya ada Dr. Devi Rahmawati. Beliau adalah Associate Professor dari Universitas Indonesia. Itu dia. Kemudian penerima beasiswa DAAD Jerman dan juga Australia Award dan Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia atau YPKBI. Dan tentunya di sini sudah ada Brigjen Pol Ertel Stefan selaku Karo Dalpres SSDM Mabes Polri. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini latar belakangnya pokoknya intinya kita bicara mengenai Polri yang saat ini mempersiapkan satu SMA namanya Kemala Taruna Bayangkara sebagai SMA unggulan. Jadi Polri ini menargetkan SMA dengan kurikulum internasional Baccalaureate atau IB yang beroperasi di bulan Juli 2025 nanti. Nah, kebayangkaraan tuh jadi kekhasan SMA Kemala Taruna Bayangkara
meskipun diproyeksi untuk jadi sekolah bertaraf internasional ya, tapi SMA Kemala Taruna Bayangkara ini harus tetap menjaga kearifan lokal. Nah, ini setuju banget ya. Jangan terlalu global tapi kakinya tuh nggak ajak gitu loh, yo. Bayangkan gitu. Takutnya terlalu ke barat-baratan nanti Iya. malah jadi nggak ada sifat ketimurannya. Betul gitu. Terlalu nanti seperti lagunya Dua Maya kan, lelaki budaya barat ya. Budaya barat, buset. Siapa ya loh lelaki budaya barat sekeliling aku tuh? Jangan. Bahasa Inggris terus soalnya ya. Iya, maksudnya bahasa Inggris terus tuh. Maaf ini malu ada Pak RT. Tolong jangan terlalu lepas banget ya kan. Bapak mohon izin emang partner saya emang kayak gini. Tapi ada temennya sekarang. Iya. Sarwana soalnya Sarwana jangan Bu kayaknya. Devi ya. Bu Devi, tapi kita penasaran banget nih ya. Kalau kita ngelihat kan sekolah-sekolah di Indonesia bagus-bagus gitu ya. Tapi yang satu ini nggak kalah unggulnya, ibaratnya seperti itu. Kenapa sih kita tuh perlu sekolah-sekolah yang unggul ibaratnya? Nah, pertama Ibu Devi kalau mohon izin, mungkin boleh dideketin Oh, sedikit. oke. Yes. pertama aku mau jelasin dulu nih kenapa Mas Dirgayuza, Mas Miftah, Mbak Muti Hafiz bareng sama ada namanya Mas Zaki, lalu Mbak Izi, Mas Kemal, Mas Vandika, Mas Rianda, kita ngediriin yang namanya Yayasan Pendidikan Kader Bangsa. Intinya adalah kami ini ingin membangun ekosistem pendidikan yang unggul dengan menghadirkan kurikulum internasional yang namanya IB tadi, yang ujungnya adalah kita pengen menghasilkan kader-kader bangsa yang tadi punya kompetensi global, tapi juga cinta belajar, cinta agama, cinta keluarga, dan tentunya cinta negara. Nah, kami ini mengelola paling tidak di awal adalah SMA Kemala Taruna Bayangkara yang ada di Gunung Sindur yang luasnya kece banget, 12 hektar. Sama ada satu lagi Global Darussalam Academy. Itu di Yogyakarta, itu juga asik banget, ada 8 hektar. Wow. Jadi sekolah-sekolah unggul yang ada di yang kami bantu kelola itu ada 2 dan itu semua kece-kece banget. Pasti kolam renang dan lapangan baseballnya udah ada di situ. Bisa berenang 24 jam, bolak-balik, aman. betul, Ampun. kan, ya. Nah, tadi kan nanya nih, Bang, ngapain sih bikin sekolah unggul? Kan sekolah Indonesia udah bagus-bagus. Betul. Tapi kita perlu lebih banyak lagi. Karena menurut salah satu peraih hadiah Nobel tahun ini, itu dia bilang, pokoknya kalau negara mau maju, itu satu, ekonominya dan politiknya mesti kuat banget nih. Lalu yang kedua, harus wajib kudu punya kampus dan sekolah unggul. 4 syarat itu kalau nggak ada salah satu aja, maka aduh jauh banget deh mimpi jadi negara maju. Nah, ini tuh cocok banget sama visinya Pak Presiden. Iya, Nah, Pak Presiden itu kan dari 8 program capaian terbaik beliau, yang tercepat itu salah satunya adalah ngebangun sekolah unggul. Nah, selain program-program lain ada makan gizi gratis, lalu renovasi dan sebagainya. Karena ternyata kenapa sih negara bisa maju kayak Amerika, Inggris, Cina, India, itu rupanya rahasianya kalau dicek, dibongkar. Para pemimpin mereka, baik itu di pemerintahan, baik itu di swasta segala macam, itu ternyata asalnya semua dari sekolah SMA unggul yang kemudian mereka karpet merah ke sekolah-sekolah kampus-kampus terbaik di dunia. Nah, ini Pak Prabowo juga bahkan pernah bilang waktu beliau sekolah di Inggris bahwa para pemimpin Inggris dari mulai ilmuannya, penulisnya, musisinya itu semua rata-rata lulus dari salah satu sekolah SMA unggulan terbaik yang namanya adalah satu-satu sekolah tuh sekolah terbaik di sana. Rata-rata dari satu SMA yang sama itu. Setuju. Nah, ini yang kemudian sayangnya ini dalam konteks Indonesia karena sekolah unggul kita belum banyak kalau dibandingin sama Cina sama India nih. Orang Cina yang sekolah ke Amerika tahun 2022 tahu nggak berapa? Ini baru Amerika doang nih. Belum ke Belum ke Europe ya. negara-negara lain, itu lebih dari 280.000. India 260.000. Kita yang ke Amerika 8.000. Dikit banget. Setiap tahunnya. Iya, itu baru ngomongin Amerika. Nah, inilah kenapa mimpi kami di Yayasan PKBI ini adalah membantu lebih banyak negara kita untuk punya banyak sekolah unggul agar lebih banyak yang bisa karpet merah ke kampus-kampus terbaik. Karena kalau bicara data, negara-negara maju itu rata-rata memang banyak banget orang yang lulus dari universitas terbaik dunia lalu kembali membangun bangsanya. Tapi kenapa harus IB? Inilah Ki Dwi Nusantara kita yang lebih jago, lebih paham kenapa. Mungkin
ini tadi konsepnya sama kali ya. Kalau misalnya orang-orang itu biasa sekolah di tempat-tempat yang sekolah biasa gitu ya, kadang-kadang mereka tidak punya rasa nasionalisme yang tinggi. Sedangkan di sini salah satunya tadi kan dijelaskan ya bahwa lo akan ditumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka kuliah ke luar negeri pun mereka akan ada keinginan untuk balik ke Indonesia dan mengembangkan Indonesia. Itu namanya globalization. Globalization. Think global but act local. Locally. Nah, karena sekolah unggul yang kami buat ini bareng beliau itu berasrama. Karena gini, kalau asrama kita ada waktu banget untuk nanemin, untuk install nih rasa cinta yang makin merah putih di setiap diri anak-anak itu, sehingga mau ada angin, badai, budaya apapun mereka akan tetap kukuh dan bahkan balik ke negara kita untuk membangun Indonesia. Berarti jatuhnya so boarding nice. school gitu ya Mbak ya? Yes, sekolah Oh, berasrama. oke. Nah, itu yang di Indonesia sekolah asrama dengan tadi kurikulum internasional IB itu yang sayangnya baru satu. Sedangkan negara-negara tetangga itu Udah banyak banyak banget. Iya, guys, makanya make sense kenapa orang tuanya Meghan Markle itu mati-matian nyekolahin anaknya di sekolah yang bagus. Lihat circle-nya pangeran. Iya, benar. Dapet pangeran. Benar. Bener loh itu, karena emang Apa nanti juga ternyata. environment lu tuh akan ngaruh ya ke the way you think, dan relasi lu tuh akan berpengaruh That's juga. Juga anak IB nih bahasa Oh. Inggris. Anak HI ya. Nah, ini Ki Dwi berarti memang si IB ini ya, meskipun kita berdua belum ada yang jadi mom and dad ya, tapi kalau misalnya melihat konten mom and dad, banyak banget yang memang memilih untuk sekolahnya tuh yang kurikulum IB itu ya. Sebetulnya mungkin buat yang belum terlalu tahu kayak aku juga gitu. Jadi apa sih yang ngebedain si kurikulum IB ini tuh? Apakah katanya bener nanti kalau mau kuliah di luar negeri jadi lebih gampang gitu karena kurikulumnya udah sesuai, atau gimana itu tuh? Iya, jadi kalau kita bicara kurikulum sebetulnya kan banyak ya, kurikulum internasional itu ada IB, ada Cambridge, ada Pearson, ada berbagai macam jenis. Tapi yang membedakan IB dengan yang lainnya itu kalau definisi kurikulum sebetulnya kan sebaran mata pelajaran atau rangkaian mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Di IB itu yang dibangun bukan hanya kurikulumnya, tapi ekosistem. Jadi ketika kita mau menjadi sekolah yang authorized IB school, itu harus mempunyai suatu ekosistem dari manajemen sekolahnya, kualitas gurunya, kemudian nanti kurikulum yang diterapkan itu IB sudah punya frameworknya, kita boleh memilih berdasarkan kebutuhan dari sekolahnya itu seperti apa. Nah, ketika kita membangun sebuah ekosistem, itu tidak hanya melulu mempelajari konten yang harus diselesaikan dalam satu semester atau dalam 2 tahun. Kalau di tingkat SMA itu kan kita sebutnya IBDP, Diploma Program. Itu 2 tahun program berjalan. Tidak hanya untuk mengajarkan kontennya aja, tapi ketika kita masuk ke kurikulum IB, kita belajar tentang critical thinking, complex problem solving, collaboration, creativity. Itu diajarkan betul-betul dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Semua guru yang mengajar itu satu harus tersertifikasi IB dulu. Oh, jadi harus tersertifikasi IB dulu. Kalau mereka nggak tersertifikasi, maka IB organization-nya itu tidak akan memberikan license kepada sekolah itu untuk menjalankan program IB. So pertama kali harus sekolahnya license, kemudian guru-gurunya juga itu certified, kemudian nanti dia menerapkan kurikulum yang memang ada dalam pilihan mata pelajaran yang ada di IB. Of course itu nanti disesuaikan dengan kayak saya tadi bilang, kebutuhan sekolah itu arahnya mau kemana. Kalau misalnya dia mau fokus di STEM, pilihannya banyak sekali di IB. Kalau dia juga mau pilihannya ke social sciences, juga pilihannya banyak sekali. Tapi yang pasti adalah tidak hanya sekedar drilling content, tapi mengajarkan soft skills yang dibutuhkan untuk di masa yang akan datang. Jadi we are learning not only about the content but also the soft skill yang akan menentukan ke depan mereka seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menggunakan kurikulum IB, semua universitas-universitas yang terbaik di berbagai negara di dunia itu sudah sangat familiar dengan kurikulum IB. Mereka sudah tahu bahwa once you graduated from IB school, itu pasti kemampuan si siswanya udah bisa dijamin. Misalnya udah dapat skornya di atas 40. Jadi total score untuk IB itu kalau perfect graduation kan 45 ya. 42 dari 6 mata pelajaran yang diambil, 3-nya dari core element. Nah, kita udah tahu nih, kalau dia di atas 36,
berarti ini anak pinter. Apalagi kalau di atas 40, dia genius gitu. Ya, Kalau itu udah dia standar internasional ya, ya, Ki. di mana aja kampus di dunia ketika tahu anak ini skor IB-nya sekian, nggak ditanya lagi sekolahnya di mana, pakai kurikulum apa, nggak ditanya itu lagi. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai kurikulum IB, kalau dari Indonesia mungkin nanti nggak cuma ditanya sekolahnya dari mana, tapi diminta lagi untuk penyamaan atau apa ya, dari kementerian ataupun dari kedutaan besarnya itu harus menjamin bahwa memang anak ini lulus dari sekolah yang benar gitu. Jadi ada proses memastikan bahwa anaknya itu memang lulusan dari SMA yang sudah diakui gitu. Jadi berarti ada surat pengantarnya gitu ya, Banyak quote-unquote pertanyaan semacam gitu itu ya. Iya, betul. Oke, tapi kalau misalnya ikutan IB ini tuh ujian nasional seperti apa sih? Karena kan ibaratnya kalau kita tuh ujian nasional udah dari pemerintah kan, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah kalau IB apakah mengikuti juga untuk tes nasional ini atau ada beda lagi kurikulumnya? Kurikulumnya kan memang beda. Jadi dia tidak terintegrasi dengan kurikulum nasional. I see. Hanya saja banyak sekolah-sekolah di Indonesia nih, kita karena sekarang ada di Indonesia, konteksnya Indonesia ya. Sekolah-sekolah IB yang menyelenggarakan kurikulum IB dan kurikulum nasional secara paralel. Sehingga pada saat mereka harus melaksanakan ujian nasional, atau sekarang kan udah nggak ada nih ujian nasional ya, tapi assessment nasional mereka ikut itu. Tapi kalau yang di IB kita ada yang namanya internal assessment dan external assessment. Kalau internal assessment itu diselenggarakan oleh sekolah itu sendiri, of course dengan rubrics ataupun kriteria yang sudah ditetapkan oleh IB. Nah, external assessment itu dilakukan serentak seluruh dunia dengan materi yang memang juga sudah dikirim atau disediakan oleh IBO Organization. Jadi semua sekolah dimanapun berada yang dipakai standar assessmentnya sama. Kenapa saya bilang assessment, bukan exam ya? Karena gini, yang dinilai itu bukan jawaban yang benarnya apa. Karena semuanya kan soalnya essay kan, dan dia yang dinilai itu seberapa dalam siswa bisa mengkaji analytical, critical thinking mereka, kemudian nanti disajikan dalam tulisannya seperti apa. Berarti nggak cuma teori, tapi pola pikirnya juga di situ akan di ini ya. Sebetulnya udah kayak tes atau bukan tes ya, ujian atau UASnya kita anak kuliah kan. Jadi sebetulnya soalnya mungkin pendek, tapi silakan dikaji gimana gitu ya. Jadi udah bukan masalah jawab benar atau salah, tapi dari mana lo tuh bisa mendapatkan pemikiran itu gitu ya. Itu yang menurut aku tuh agak kurang di kita, critical thinkingnya. Nah di sini mungkin critical thinkingnya akan sangat dikelola dengan sangat baik gitu ya. Betul. Menarik sih. Dalam pembelajaran, setiap guru itu harus memastikan bahwa dia menerapkan yang namanya approaches to teaching and learning. Itu ada 11 keterampilan yang harus dibangun dalam diri guru dan siswanya. Jadi kalau saya selalu memberikan statement ya kepada guru-guru ketika saya memberikan workshop ke pelatihan guru, saya mengatakan gini, we can never give something we don't really have. Kita nggak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya kita nggak pernah miliki. Jadi kalau gurunya itu mau mengajarkan ke anak-anak didiknya critical thinking, analytical skills, complex problem solving, si guru sendiri harus punya itu dulu. Nggak mungkin kan si gurunya itu mau mengajarkan sesuatu tapi dia sendiri nggak bisa role modeling. Benar. Nah, di IB itu di nurture banget gitu. Jadi guru-guru ketika dia mau ngajar harus memastikan bahwa setiap kegiatan belajar dengan siswa itu bisa nurturing critical thinking, bisa nurturing collaboration, bisa nurturing self-management gitu ya. Dan si guru ini juga tadi disebutkan sama Mbak Devi bahwa dia harus rooted di konteks lokalnya seperti apa. Jadi memang setiap pembelajaran itu harus build upon local context and then relate kepada global context-nya seperti apa. Dan sebenarnya guru-gurunya pun juga harus IB certified itu tadi ya. Ini menyenangkan sekali, Pak Arto. Aku jadi agak-agak ada emosinya sih. Kenapa baru sekarang nih ada SMA Kemala Taruna Bayangkara ini? Kenapa nggak dari dulu angkatan kita? Kan kita juga pengen ya kayak gini ya. Berarti baru mau ada di tahun 2025 nanti ya Pak Arto ya. Kita pengen tahu apa itu SMA Taruna Kemala Taruna Bayangkara. Pak Arto mohon izin agak boleh deketin sedikit. Yes. Nah, kayaknya Mbak Devi tadi udah banyak cerita. Dari bersih ya. Iya. Dari mininya belum apa SMA Kemala Taruna baik. Bayangkara. Jadi kalau ibarat sebuah perusahaan
SMA Kemala Taruna Bayangkara ini, jadi ada 3 komponen yang menggerakkan perusahaan ini. Ini yang punya tanah itu Yayasan Kemala Bayangkari di Gunung Sindur. Si 12 hektar ini. Iya, 12 hektar. Kemudian biar ini mateng, kita buatlah Dewan Komisaris. Nih seandainya perusahaan nih, kan gitu. Nah, komisarisnya ini Yayasan Kemala Taruna Bayangkara. Inilah yang menyiapkan perizinan segala macam, kemudian mencari partner untuk operasionalnya. Para direktur-direktur ini nanti siapa nih yang cocok. Nah, setelah melalui proses yang pertimbangan ini itu, kemudian melihat track record dan segala macam, akhirnya kita bekerja sama dengan Yayasan Kader Bangsa, Yayasan Pendidikan Kader Bangsa. Jadi nanti operasionalnya nanti mereka. Oke. Nah, bagaimana posisi kita? Posisi kita itu kita nanti akan berkoordinasi sama Yayasan Kader Bangsa ini, mendukung agar apa yang kita inginkan, visi kita yang kita inginkan, kita minta tolong, kita tempelkan sama Yayasan Kader Bangsa yang kebetulan hampir dan mirip dan sangat mirip lah, kembar misinya. Ayo kita sejalan sama-sama. Nah, lebih kurang demikian. Nah, kita sendiri kenapa kok polisi masuk ke SMA segala macam? Tolong jangan open minded aja lah ya, gitu. Kenapa hal itu kita juga masuk? Karena kita juga melihat bahwa polisi ini kan sosiokultur, sosiopolitiknya bagaimana bangsa, ya begitulah polisinya. Hampir sama, aparat kementerian lembaga lain juga begitu. Karena sumber-sumber polisi ini kan dari masyarakat. Iya. Nah, sehingga biar kami juga nanti mendapat calon-calon pemimpin Polri yang baik, kami harus masuk nih ke sumbernya ini. Nah, dengan cara ya salah satu, kalau kami hanya menunggu saat rekrutmen mungkin jadi bintara atau jadi akpol, kan dia kami tinggal menunggu aja dia tamat SMA, warna dasarnya kami tidak bisa terlalu memberikan warna. Nah, makanya kami juga dari kepolisian, kebetulan Yayasan Kemala Bayangkari punya aset tanah di situ, kita coba manfaatkan, bekerja sama nanti operasional Yayasan Kader Bangsa. Kita membuat SMA Kemala Taruna Bayangkara ini dengan standar IB, International Baccalaureate tadi, kemudian kami meminta tolong masukkan nilai-nilai kebayangkaraan di SMA tersebut. Nah, Ini kebayang ya Pak, nanti kalau misalnya anaknya udah SMA Kemala Taruna Bayangkara lanjut akpol lagi pasti mantep nih. Jadi Gitu. harapan kita begitu, tapi kita tidak mau bergantung sepenuhnya seperti itu. Mereka yang menjalani, mereka yang menentukan saya mau kemana. Nah, tadi Ki Dwi tadi udah nyampaikan, nanti begitu sudah setahun akan dilakukan pemetaan. Kalau memang dia mau masuk ke kancah dunia global, sekolah di 100 universitas berstandar IB yang ada di luar, monggo silakan. Kalau memang mereka punya ketertarikan ke akpol, bahkan mungkin ke sekolah dinasan lain, apakah itu akmil, apakah mungkin nanti stan, nah nanti di tingkat di kelas 2 mulai diarahkan ada ke arah situ. ya? Iya. Karena Ki Dwi itu luar biasa. Dia dari Amerika itu bukan hanya bawa pemikiran, dia juga bawa konsultannya dari Amerika situ, dari LDR-nya, ya DLR. dibawa ke sini, sehingga konsep pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara itu pun kalau buat saya awal-awal agak aneh, kok gimana sih, kok pembangunan gedung itu harus mengukur ruang gerak ideal satu orang di SMA Kemala Bayangkara itu minimal 3 meter persegi. Sedetail itu. Sedetail itu. Oh wow. Emang udah internasional ya ininya ya, Betul. standarnya ya. DLR itu udah 600 sekolah yang mereka bangun dan itu semuanya adalah sekolah internasional. Nah, mohon maaf, bukan saya ngoreksi. Kalau nanti SMA Kemala Taruna Bayangkara ada lampu-lampu begini, nanti dikomentari itu sama konsultan. Ini terlalu terang, Benar. kurang bagus untuk pencahayaan. Harusnya ini agak terlalu kuning gitu ya. Ini terlalu gelap, ini kurang terang, ini mengganggu dan mempengaruhi kornea mata. Nah, akan ke situ. Pak, mohon izin sedikit aja. Jadi kita sekalian mau
agak-agak sedikit menyerempet gitu ya. Konon katanya studio kita akan ganti Pak abis ini. Alhamdulillah. Tahun depan kita akan berubah. Nah. Mudah-mudahan kesampaian ya. Iya, Karena amin, janji ini amin. udah dari tahun lalu ya, mudah-mudahan. Studio standar IB ya. Iya. Jangan salah. Tapi kalau bisa mendekat ke Mabes ya. Biar nggak ngelewatin macet. Aku sih yes, karena katanya di sana juga ada kantinnya enak-enak semua makanannya Pak ya. Iya Benar. ya. Kalau gitu Brigjen Ertel ini jatuhnya berarti SMA Kepala Taruna Bayangkara tuh dikelola pemerintah atau swasta sih gitu. Kalau Itu yayasan, Mbak. Oh ya. Jadi kalau kita boleh ngomong, ini sebenarnya 3 yayasan jadi satu. Kolaborasi berarti. Ya, kolaborasi. Itu tadi yang punya aset tanah Yayasan Kemala Bayangkari, kemudian fasilitas pendukung dan ini sebagian besar Yayasan Kemala Taruna Bayangkara, kemudian yang mengoperasionalkan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia. Apakah itu alasannya kenapa namanya juga cukup menarik? SMA Kemala Taruna Bayangkara. Betul, makanya semua ditarik-tarik biar kolaborasinya apik. Karena ada temen aku juga yang namanya itu nama dari orang tua dimasukin. Iya kan? Heru dan Tina. Ini benar bisa jadi kayak gitu. Oh. Jadi Iya. gabungin. Oh, gue kira ada Bayangkaranya. Kalau aku dulu cita-citanya jadi ibu Bayangkari ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak kesampaian. Iya. Karena Nggak kalau- kesampaian apa gagal? Atau belum Karena- nanti jangan belum. Kalau belum takutnya nanti. Nah, Jangan ya. Punya anak-anak Bayangkari aja Iya nanti. benar, Pak Rel. Terus juga nih ya, tadi kan yang menarik adalah ini kan ibaratnya ya tadi Mbak Devi juga bilang supaya anak-anaknya tuh aim-nya nanti to think globally and act locally. Tadi kan katanya mau tetap ditanamkan kearifan lokal juga gitu ya. Itu nanti seperti apa tuh perpaduan kolaborasinya lagi tuh? Jadi kalau di dalam kurikulum itu sama Ki Dwi sudah diramu. Jadi nanti ada 12 nilai-nilai kebayangkaraan itu sudah disadur dan dimasukkan di dalam kurikulum yang nanti akan diberikan kepada para siswa nanti di situ. Dan kita juga rekrutmennya saat ini loh mulainya. Kemudian begitu nanti tanggal 6 Maret nanti Ki Dwi sudah melakukan uji tingkat daerah, itu nanti kami akan menggunakan polda-polda sebagai perpanjangan karena kami ingin calon siswa yang direkrut di samping nilai-nilainya yang memang sudah distandarkan minimal 8 ya berapa ya 8, untuk 3 mata pelajaran yang dipersyaratkan sama IB. Kemudian kita juga tetap membuka peluang apabila dalam tes IQ-nya bisa menemukan atau menunjukkan bahwa dia IQ-nya di atas 121. Oh. Iya. 121. Iya, karena kita sempat dengan tim cukup lama berdiskusi. Ada orang yang karena faktor ekonomi dia punya intelijensinya luar biasa, tapi karena habis pulang sekolah dia harus ke sawah, dia harus ke pasar gantiin ibu bapaknya jualan segala macam. Gara-gara itu saya juga punya temen dulu yang banyak. Kalau saya kendala fisika, saya nanya sama dia. Tapi karena memang faktor ekonomi, bukan saya juga faktor ekonomi enggak. Cuman saya gara-gara agak-agak bandel nakal gitu lah dikit ya. Jadi agak-agak dia ini terlalu manut. Jadi akhirnya sekarang kalaupun saya pulang ke kampung sana ketemu dia, ya dia tidak jadi apa-apa walaupun intelijensinya tinggi. Nah, itu yang sempat kita diskusi ceritakan. Kalau bisa orang-orang seperti ini yang kita jadikan dia sebagai calon siswa, kita uji kalau memang intelijensinya benar. Ya, karena ini full beasiswa. Fasilitasi. Iya, kita fasilitasi. Full beasiswa Pak. Insya Allah. Oh, Masya Allah, bisa serius. gitu juga ya. Ya, saya nggak berani lah di sini main-main, pasti serius lah. Yang gitu lah. Enggak, benar. Itu Nakut-nakuti saya. di zaman sekarang soalnya Tangkep Pak. jangan sekarang Pak, nanti habis syuting. Iya, iya. Coy. Soalnya maksudnya dengan IB ini kan juga standar udah internasional gitu. Iya. Berarti ini membuka kesempatan banget untuk orang-orang yang saat ini mengalami kondisi ekonomi yang Kurang beruntung. tidak sebaik kita gitu misalnya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dong Pak. Iya. Kuotanya berapa banyak Pak kalau boleh tahu? Untuk tahun pertama kita 120. Nah, nanti bagaimana mekanismenya yang mana yang memenuhi syarat untuk biasanya segala macam itu nanti dari Yayasan Kader Bangsa yang mengoperasionalkan. Oke. Ya, semoga nanti kita dimudahkan dan dilancarkan. Nanti di tahun kedua, ketiga dan seterusnya
kita ingin 240 satu tahun. Amin, amin, amin. Guys, data sekarang belum ada kakak kelasnya. Iya kan? Justru angkatan pertama itu susah gampang. Iya sih, karena belum ada panutan, Iya. ya kan? Dan mereka harus set the record really high dan juga harus tahu tuh Set the bar high. set the bar high juga, dan mereka tuh harus menciptakan sebuah ini kan environment yang baik supaya ke bawah-bawahnya juga nanti tuh nuruninnya juga baik gitu. Betul. Nah, itulah peran dari Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia untuk running the school operation. Tadi disampaikan bahwa kita ini kan ingin menanamkan nilai-nilai tidak hanya yang global tapi juga lokal. Itu kita mewajibkan semua sekolah yang berafiliasi dengan Akademi Kader Bangsa Indonesia harus berasrama. Oh. Jadi sekolahnya nggak cuma day school yang dia datang pagi, siang pulang, tapi they have to stay in the residential living yang sudah kita desain untuk bisa mengembangkan yang pertama itu aspek akademiknya, yang kedua itu aspek sosialnya, yang ketiga aspek spiritualnya. Nah, ini aspek spiritual kan sesuatu yang memang tidak common di pola pendidikan Barat ya, karena mereka memisahkan antara pendidikan yang bersifat scientific dengan religion. Nah, kalau di kita karena memang nilai-nilai bangsa Indonesia itu sangat didasarkan pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi aspek religi ini udah jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian kita. Maka dalam sekolah berasrama ini kita bangun akademiknya, kita bangun sosialnya, kita bangun spiritualnya. Jadi ketika mereka selesai sekolah dalam kehidupan berasrama, itu kita bangun life skills mereka supaya nanti mereka juga, kalau tadi ada cerita Pak Ertel rekannya yang pinter di akademiknya saja, tapi tidak bisa excel di social ataupun di bidang yang lain ya. Nah, di kita ketika waktu mereka tinggal di asrama itulah kita gunakan untuk membangun skill-skill yang memang nanti akan membuat mereka survive. After graduation, mereka mau memutuskan mau ke perguruan tinggi, baik itu dalam negeri atau luar negeri, mereka mau memutuskan untuk ke akademi, apapun itu gitu. They have the skills required untuk bisa thrive. Nggak cuma survive, tapi thrive. Jadi bisa melejit gitu ya. Kalau survive itu kan dia bertahan aja gitu, levelnya masih survival. Tapi kalau thriving itu benar-benar yang dia menjadi bintangnya gitu. Itu yang mau kita bangun dengan semua sekolah yang berafiliasi dengan Akademi Kader Bangsa Indonesia. Itulah rahasia para bintang. Wow. Digodok sejak bangku SMA. Soalnya gini kan, sempat ada yang bilang juga kadang-kadang anak-anak SMA ini mereka tuh energinya terlalu berlebihan. Sehingga memang harus diarahkan dengan sangat baik supaya si jiwa mudanya ini tuh tersalurkan dengan baik juga gitu. Dan mungkin dengan adanya sistem asrama ini mereka akan dikontrol dengan sangat baik juga ya. Ngomong-ngomong Pak Ertel di situ akan ngajar juga apa gimana Pak? Karena mereka butuh disiplin juga dong. Iya kan? Oh, pasti. Ya, nanti insya Allah ada komposisinya, itu nanti diatur sama operasional dalam hal ini oleh Yayasan Kader Bangsa Indonesia. Komposisinya bagaimana itu sudah disiapkan. Wah. Terus nanti untuk tes masuknya kayak gimana tuh Pak? Apakah kayak kita kan dulu ada yang pakai NEM atau tes lagi gitu? Kelihatan tuanya banget ya. Iya. Oh, nggak apa-apa. Kidwi monggo Saya bantu biar menjelaskan. Jadi untuk seleksi pertama itu ada yang namanya tahap administratif. Mereka harus mendaftar melalui platform yang sudah kita buat. Nanti teman-teman kalau mau mendaftar bisa lihat di websitenya Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia. Ada landing page-nya untuk PPDB khusus di situ. Persyaratannya cukup mudah sebetulnya. Yang pertama itu dari segi akademik, nilai rata-rata rapotnya itu ada 3 mata pelajaran yang kita wajibkan untuk bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kalau di SMP kan IPA-nya masih terpadu ya. Itu harus 8,0 dari skala 10 atau 80 kalau dari skala 100 ya. Ini kebanyakan anak-anak kita bisalah mencapai angka itu ya. Dan tidak boleh ada angka merah di rapor. Jadi itu yang kita syaratkan pertama. Yang kedua, tadi disampaikan, kalau ternyata nilai rata-ratanya itu tidak bisa mencapai 8 untuk 3 mata pelajaran itu, ada kan orang yang dia sukanya hanya bahasa Inggris aja, termasuk saya dulu gitu. Tapi matematika dan IPA-nya nggak begitu bagus, sehingga rata-rata 8,0 untuk 3 paralel ini nggak tercapai. Nah,
bisa menggantikan. Oh. Jadi ketika rata-rata itu tidak tercapai, boleh digantikan dengan IQ yang terakreditasi atau terstandarisasi oleh HIMSI, Himpunan Psikologi. Minimal 121 skornya. 121. Oke. Iya. Kita kalau ngelihat anak potensinya IQ itu 121, potensi ya saya bicaranya ya. Insya Allah kan memang mereka anak-anak yang cerdas. Artinya ketika kita tuntut mereka untuk bisa mengikuti pola pembelajaran yang demanding, yang tinggi gitu, mereka bisa mengikuti. They can keep up ya. Right. Begitu. Oke. Itu yang tahap pertamanya. Nanti seleksi itu selesai, akan ada seleksi di tingkat daerah di seluruh Polda seluruh Indonesia. Nanti kita akan tes untuk mata pelajaran juga dan juga ada tes potensi akademiknya. Lalu ada tes bahasa Inggrisnya juga. Oke. Nanti lulus itu kita seleksi karantina di Semarang. Oh, kayak kemarin ya menteri-menteri kita ya. Ya, ada karantinanya juga. Semarang. Ini harus kita pilih karena kan kita ingin memilih the best and the brightest calon pemimpin masa depan Indonesia. Setuju. Jadi bukan sembarangan mau jadi siswa aja loh. Dan kita harus memilih dari secara keseluruhan, menyeluruh dirinya dia, aspek psikologinya, kemudian aspek kesehatannya, gitu kan. Kita harus bisa memastikan bahwa ketika dia ini pinter saja, itu tidak cukup. Mereka harus bisa punya daya tahan ya, resilience yang tinggi. Karena apa? Selama mereka nanti tinggal dan menjalani masa studi berasrama di Kemala Taruna Bayangkara atau di afiliasi Akademi Kader Bangsa, itu very demanding academically. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan after schools-nya juga kita mau, ada satu peribahasa kan bahwa diamond itu kan terbentuknya dengan high pressure, Nah ini sama, kita juga mau create diamond dari generasi penerus bangsa ini dengan high pressure yang positif. Ditempa betul. Ditempa betul supaya mereka betul-betul nanti begitu lulus dari SMA kita, mereka mau memilih kemana aja itu enak. Mau kuliah di mana itu bukan pertanyaannya mana yang mau menerima, tapi mana yang mereka mau ambil. Dan dengan basic-basic yang diajarkan itu akan membuat mereka juga lebih percaya diri ya. Jadi ibaratnya tuh kalau gue lulus dari sini, gue tuh udah punya semua modalnya. Gue cuma tinggal nentuin gue mau ke arah mana. Which is gue ngerasa kayak ini tuh akan menciptakan anak-anak unggulan gitu ya, yang kemudian bisa membuat Indonesia jauh lebih cerah lagi masa depannya. So dan gila, siap hebat bersaing banget gitu ya. So ini buat para moms ya, Mbak Det yang sedang mendengarkan, apabila Anda ingin mendaftarkan anak Anda, Mbak Devi ya, kemana kita harus mendaftar? Gak usah pusing, mulai sekarang pantengin, liatin 27 jam itu ke akun Instagram. 27 jam, jangan sampai ada yang kelewat. Pertama ke Instagram apa? Akademi Kader Bangsa. Satu lagi Kemala Taruna Bayangkara. Pokoknya semua detail yang tadi diomongin mungkin ada yang kelewat, ada yang lupa. Silakan nonton, lihat tiap hari di situ. Dan serunya lagi, terima kasih Pak Ertel. Bukan hanya beasiswa, tapi pendaftarannya juga gratis. Aduh, cepetan deh, buruan. Ini Rp0 semuanya. Bener, Rp0. Pokoknya nggak keluar keluar-apa. Dan nanti ujungnya keluarnya jadi Avenger yang akalnya hebat, mentalnya kuat, dan moralnya insya Allah 100%. Masya Allah, tabarakallah, dikasih love lagi. Bener. Hadiah dalam rangka Hari Ibu. Hari Ibu. Disambung-sambungin aja, Pak. Nah, tapi ada satu yang mau saya ingetin gitu ya, nih serunya angkatan pertama, tadi ngomongin angkatan pertama, dia 1 tahun pertama akan ada di kampus Kaliurang tuh selama 1 tahun. Nanti insya Allah di tahun berikutnya akan pindah langsung di kampus Gunung Sindur. Jadi di 8 hektar dulu langsung nanti pindah ke 12 hektar. Nah ini memang salah satu keunggulannya tadi, pendaftaran gratis, nggak perlu mikir biayainnya gimana, dilatih sama orang-orang hebat seperti Dwi dan sederet pengajar-pengajar yang sudah bersertifikasi tadi. Nah, plus tadi ada kesempatan untuk bisa merasakan 2 nuansa Nusantara itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan di Sekolah Kemala Bayangkara ini kita akan mencetak pemimpin-pemimpin yang akal, moral dan mental yang hebat tadi, yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. So, kami ngajak nih seluruh orang tua sama calon siswa untuk menjadi bagian dari ekosistem ini, karena disinilah generasi emas Indonesia dimulai. Dan ini cocok banget dengan
asa citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mantap. Iya. Pokoknya make sure kalau nilai lo rata-rata di angka 8 gitu ya untuk 3 pelajaran tadi, bahasa Inggris, matematika dan juga IPA, or else silakan lu cek aja IQ lu berapa gitu ya. Mudah-mudahan di atas 121. Nyampe lah di atas itu. Insya Allah kalau nggak banyak micin ya. Indi orang udah dipancing-pancing yang ke arah positif. Kayak aku juga tadi gitu Pak. Mungkin aku tuh dulu kayak teman Bapak IQ tinggi tapi pulang sekolah aku kebanyakan micin. Aku turun pelan-pelan gitu. Jangan terjadi Tapi ya. kan ujungnya ada di detik. Oh benar. Kalau ini kan nanti kan kita kan boarding school, jadi nggak ada pulang pelajaran makan sembarangan gitu. Nggak ada. Jajan cimol gitu belum tentu ada ya di sana. Dan nggak akan lewat di depan rumah. Dan nggak akan boleh juga sama Pak RT ada cimol di situ ya Tapi sepertinya. kayaknya kalau masuk ke SMA Kemala Taruna Bayangkara nanti, kayaknya itu kan generasi pertama Gen Alpha itu Bener. nanti yang bakalan jadi siswa. Kalau ketemu mami-mami kayak gini, kayaknya kabur deh mereka. Lebih kepada jangan dicoba Pak, jangan pernah dicoba. Sekali lagi Pak Errol terima kasih banyak, Ibu Devi terima kasih banyak, Ki Dwi terima kasih banyak sudah memang sini dan mudah-mudahan menginformasikan juga sama detikers di luar sana yang punya adik gitu ya atau anaknya supaya kemudian bisa tumbuh menjadi generasi bangsa yang baik. Itu dia. Ya udah kalau gitu terima kasih detikers buat yang udah nonton. Jangan lupa disebarkan kepada moms yang lainnya, silakan disebarkan di grupnya. Apalagi ini adalah benefit yang ditawarkan untuk angkatan pertamanya. Nah, ini Bener. pasti jadi banyak sekali benefit. Dan jangan lupa ini 0 rupiah. Ya, kita Sekali lagi itu benefit ya. Tolong Tidak di-highlight. kena PPN 12%. Tuh, namanya juga 0 rupiah. Masa 0 ada pajaknya, apa yang mau dipajakin dari 0 coba kan? agak update ya soal Iya, Kartal ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung sama kita di sini. Sesuai dengan tema demo saat ini banyaknya itu. Banyak kayak itu. Didengarkan loh aspirasi rakyat kan. Bener, harus. Bapak Ibu mohon izin agak ngerjain dikit aja. Jadi kita Ngerjain punya- banyak juga nggak apa-apa. Cup ya Bu Devi ya. Oke, aku semangat. Jadi kita punya yang namanya tagline. Tagline, oke. Detik pagi, Jangan tidur lagi. Nah, Itu gerakan aku sih Udah bebas pegang, taruh aja, lagi. Bapak Ibu ya. langsung ditaruh lagi barang-barangnya. Harus agak gerak, iya kan? Gerakannya bebas, yang penting jangan tidur lagi. Betul. Siap ya Bapak Ikan Ibu ya. hiu cabut gigi. Detik pagi jangan tidur lagi. Ini generasi bahasa yang baik. Pasti IB ya ini. Iya, ya. IB dong. Oke, detikers, kita masih akan kembali setelah yang satu ini dengan keriaan lainnya. Salah satunya kita akan masak-masak bersama Miodi, gitu. Tapi yang jelas kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kok hidup gini dong?